Oke, baiklah. Kita lanjutkan tentang bilangan pecahan. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, misalkan 14/10. Kita sederhanakan dia ke bentuk pecahan yang lebih sederhana dulu, yaitu sama-sama dibagi 2. Ini salah ya, ini salah. Sama-sama dibagi 2, karena 14 bisa dibagi 2 dan 10 juga bisa dibagi 2. 14 dibagi 2 7, 10 bagi 2 5. 7/5 ini bisa dirubah ke pecahan campuran. Kenapa, Bu? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dia bisa dirubah ke pecahan campuran. Jadi 5 kali berapa yang mendekati 7 tapi tidak boleh lebih dari 7, yaitu 5 kali 1. Karena kalau 5 kali 2 udah lebih dari 7. 5 kali 1 itu 5, sisanya 5 kali 1 itu 5, sisanya agar dia 7 harus ditambahkan berapa? Ditambahkan 2. Makanya dapat hasilnya 1/2/5, maka ini hasilnya. Ini salah ya bukunya. Ini bukunya salah. Jadi jawabannya 1/2/5. Selanjutnya bilangan desimal. Bilangan desimal selanjutnya, bilangan desimal itu adalah bilangan berkoma yang penyebutnya 10, 100 dan 1000 dan seterusnya. Contohnya 2,5. Kalau satu angka di belakang koma dia per 10. Kalau dua angka misalkan 2,53, ini ada dua angka di belakang koma berarti dia per 100. Jadi 253/100. Karena dia ada dua angka di belakang. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Misalkan untuk lebih gampang lagi mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, misalkan 1/2/3. Berapa pecahan desimalnya? Tinggal kamu bagikan pembilang bagi dengan penyebutnya, berarti 2 dibagi 3. Karena 2 tidak bisa dibagi 3, maka dia kasih 0, kalau di atas sudah dikasih koma berarti tambahkan 0 di bawah. 3 kali berapa yang mendekati 20? 3 kali 6. Tulis 6 di atas. 6 kali 3 itu 18. Sisanya masih 2. 2 ini nggak bisa ditambahkan dibagi dengan 3, tambahkan lagi 0. Berarti taruh 6 lagi. Taruh 20 lagi. 18 lagi, nanti hasilnya juga 2. Kita ambil 2 angka aja di belakang koma, yaitu 0,66. Atau misalkan 3/4. Berapa pecahan desimalnya? Berarti 3 dibagi 4. Perkalian 3 tidak bisa dibagi dengan 4, makanya tulis 0, dulu. Kalau di atas sudah ada koma berarti tambahkan 0. Perkalian 4 yang mendekati 30 itu 7, karena 7 kali 4 28. 30 dikurang 28 sisanya 2. 2 belum bisa dibagi 4, tambahkan lagi 0-nya di sini. 4 kali berapa yang hasilnya 20? 4 kali 5, 5 kali 4 20. Maka hasilnya 0,75. Selanjutnya persen. Persen ini malah lebih gampang karena persen itu artinya per 100 atau penyebutnya 100. Namanya juga persen berarti persen. Kalau 25% berarti 25/100. Kalau 35% berarti 35/100. Sekarang kalau merubah dia dari pecahan biasa ke persen, misalkan 1/4. Kali 4 ini dengan angka yang hasilnya nanti 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Kalau di bawah dikali dengan 25, di atas juga harus dikali dengan 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. Maka dapat dia 25%. Seperti itu. Selanjutnya membandingkan dua pecahan. Oh ya, sebelum ke sana kita bahas tentang pecahan senilai dulu. Pecahan senilai bisa kalian buka di buku paketnya. Di buku paketnya pecahan senilai. Di buku paketnya halaman 15.
buku paketnya halaman 15 tentang pecahan senilai. Ini karena yang diarsir 1 makanya dia 1/2. Ini dia 1 bagian dibagi 4 dan yang diarsir 2 makanya dia 2/4. 1/2 dengan 2/4 ini senilai karena apabila 1/2 dikali dengan 2 atasnya dikali dengan 2 bawahnya maka hasilnya 2/4. Maka 1/2 dengan 2/4 itu namanya senilai. Selanjutnya bisa dibuka di belakangnya untuk contoh selanjutnya tentang pecahan senilai adalah maka ini dia yang gue jelaskan tadi, kali dengan bilangan yang sama. Misalkan mau 1/2 sama-sama dikali 3, berarti hasilnya 3/6. Berarti 3/6 ini juga senilai dengan 1/2. Atau 1/2 dikali dengan 5 kali 5, berarti hasilnya 5/10. 5/10 ini juga senilai dengan 1/2. Seperti itu namanya pecahan senilai. Atau dibagi, boleh dibagi atau dikali. Misalkan 5/10. 5/10 ini mau dibagi dengan berapa angka yang bisa dibagi dengan keduanya. Misalkan sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Berarti 2/5 ini senilai dengan 5/10. Seperti itu. Selanjutnya membandingkan dua bilangan. Di buku LKS-nya, buka lagi buku LKS-nya tentang membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan lebih dari, kecil dari, atau kurang dari. Ini Ibu yakin kalian udah paham. Yang pertama boleh disamakan penyebutnya dulu atau boleh dikali silang. Yang pertama membandingkan dua pecahan berpenyebut sama. Kalau berpenyebut sama gampang karena kita yang dilihat hanya pembilangnya. Karena 4 lebih besar dari 2 karena penyebutnya udah sama ya. Tapi kalau ini harus sama penyebutnya harus sama. Berarti karena 4 lebih besar dari 2 makanya dia lebih dari. Tandanya adalah ini bacaannya lebih dari. Sedangkan kalau kurang dari ini karena penyebutnya udah sama, lihat aja pembilangnya. Karena 3 lebih kecil dari 5 maka dia kurang dari atau simbolnya ini. Selanjutnya membandingkan dua pecahan berpenyebut tidak sama dilakukan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu kemudian membandingkannya. Bisa kalian lihat di belakang. Membandingkan dua bilangan dengan menyamakan penyebutnya. Misalkan 3/4 dan 5/6. Kita harus menyamakan penyebut 4 dan 6. 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan 6 kali berapa. Misalkan 4 kali 3 itu 12. 6 kali 2, 2 juga 12. Maka penyebutnya udah sama. Karena di bawahnya dikali 3, atasnya juga dikali 3. Karena bawahnya kali 2, atasnya juga kali 2. Maka dapat hasilnya 10/12 dan 9/12. 9/12 ini karena 9 lebih kecil dari 10 maka 9 kurang dari 10. Seperti itu. Atau misalkan kalau dia beda boleh dikali silang. Ibu jelaskan misalkan 1/5 dan 4/7. Untuk menentukan mana yang lebih besar atau lebih kecil tinggal kali silang seperti ini. 1 kali 7 7, 5 kali 4 20. 7 kurang dari 20 maka 1/5 kurang dari 4/7. Tinggal kamu kali silang ini ke sini, yang ini ke sini. Apabila ini hasil yang kali silang yang pertama lebih kecil dari kali silang yang kedua maka dia kurang dari seperti itu. Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Oke, nih Bu kasih satu contoh lagi. Misalkan 2/5 dengan 3/6. Mana yang lebih besar 2/5? Apa simbolnya? Pembandingnya lebih besar lebih, kurang dari atau besar dari. Caranya kali silang seperti ini. 2 kali 6 itu 12,
5 kali 3 itu 15. 12 kurang dari 15. Maka 12 ini berarti pecahan yang ini, 15 ini adalah pecahan yang ini. Berarti 2 ganti 12-nya dengan 2/5 kurang dari 3/6. Maka langsung dapat hasilnya. Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Cara mengurutkan bilangan pecahan adalah dengan menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya dengan KPK terkecilnya, KPK-nya. Angka berapa yang apabila dikali bilangan-bilangan ini hasilnya sama, penyebutnya sama, KPK-nya berapa? Yaitu KPK-nya adalah 12. Karena 2 bisa dikali 6 hasilnya 12. 3 juga bisa dikali 4 hasilnya 12, 4 juga bisa dikali 3 hasilnya 12, sedangkan 6 juga bisa dikali 2 yang hasilnya sama-sama 12. Jadi penyebutnya sama semuanya karena ini adalah KPK-nya 12. Maka dapat hasilnya setelah disamakan penyebutnya seperti ini, maka dapat diurutkan dari yang ditanya dari yang terkecil. Dari yang terkecil berarti yang pembilangnya paling kecil 6. Dari 6 dulu, terus 8, terus 9, terus 10. Maka ini dia 6/12, 8/12, 9/12, 10/12. Baru ganti dengan ini. 6/12 itu tadi 1/2. 8/12 itu 2/3. 9/12 itu 3/4, sedangkan 10/12 itu 5/6. Itu dia untuk tentang bilangan pecahan. Selanjutnya tentang bilangan menjumlahkan, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan nanti aja Ibu jelaskan. Sekian mungkin materi untuk hari ini. Kalau ada salah Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.